warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Novianti dari Akuntansi 18A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktik saya pada PT Pupuk Kujang Cikampek yang berjudul Mekanisme Pencatatan Persediaan Barang Jadi. Adapun bahasan yang akan saya paparkan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran perusahaan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, dan yang kelima penutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Persediaan merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan dikarenakan mempengaruhi tingkat produksi dalam penjualan. Persediaan pada perusahaan manufaktur dibagi menjadi 4. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku merupakan bahan-bahan yang akan diproduksi yang nantinya menjadi bagian utama dari barang jadi. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses, yaitu bahan yang akan siap dimasukkan ke bagian produksi yang belum diproses. Persediaan bahan penolong, yaitu bahan yang telah diproses namun bukan bagian dari persediaan barang jadi. Dan persediaan barang jadi merupakan bahan baku yang telah diolah dalam proses produksi yang siap dipasarkan dan memiliki harga jual. Untuk pembahasan kedua yaitu gambaran perusahaan. PT Pupuk Kujang didirikan pada tanggal 9 Juli 1975. PT Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Pupuk di Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company. PT Pupuk Kujang memiliki visi misi sebagai berikut. Yang pertama ada visi menjadi industri kimia dan pendukung pertanian yang berdaya saing dan berskala nasional. Yang kedua ada visi yaitu menghasilkan produk bermutu dan menentukan perdagangan yang berdaya saing tinggi dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keberagaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Jenis-jenis standar akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama, SAK IFRS, yang kedua SAK Etap, yang ketiga PSAK Syariah, dan yang terakhir SAP. PSAK IFRS adalah nama lain dari SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. SAK Etap merupakan hasil dari penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang tidak mengandung laporan laba rugi secara komprehensif. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga yang menjalankan usahanya dengan akad-akad syariah. PSAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, standar yang diterapkan sebagai peraturan pemerintahan. Selanjutnya persediaan. Dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, persediaan sangat penting termasuk bagian dari aktiva lancar yang aktif. Persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam pembuatan barang yang akan dijual menurut KAISO 2008. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan bahan mentah dibeli dari pemasok dan mengubah bentuknya menjadi barang jadi atau setengah jadi yang kemudian dijual ke konsumen. Sistem dan metode persediaan. Sistem persediaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pencatatan persediaan sistem fisik atau periodik, physical inventory system. Yang kedua, pencatatan persediaan sistem perpetual atau perpetual inventory system. Metode persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode FIFO atau first in first out atau PM
MPKP masuk pertama, keluar pertama, yaitu persediaan yang baru pertama masuk dan paling pertama dijual. Yang kedua ada metode LIFO, yaitu last in first out atau MTKP, masuk terakhir, keluar pertama, yaitu persediaan yang masuk terakhir dan dijual yang paling pertama. Yang ketiga yaitu metode rata-rata tertimbang atau average. Pencatatan persediaan dengan menghitung rata-rata per produk yang akan dijual. Jenis-jenis persediaan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bahan baku dan bahan penolong, yang kedua supplies pabrik, yang ketiga barang dalam proses, yang terakhir yaitu produk selesai atau barang jadi. Bahan baku adalah barang-barang yang akan menjadi bagian dari produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Barang dalam proses adalah barang-barang yang menjadi bagian dari produk jadi tetapi jumlahnya relatif kecil atau sulit diikuti biayanya. Supplies pabrik adalah barang-barang yang mempunyai fungsi melancarkan proses produksi. Barang dalam proses adalah barang-barang yang sedang dijadikan tetapi tanggal neraca barang-barang jadi harus sesuai dengan kerjaan. Barang jadi adalah barang untuk penggunaan akhir dari konsumen tanpa proses komersial lebih lanjut. Barang jadi yang juga disebut barang konsumen atau customer goods ini dibentuk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Barang jadi ini dapat digunakan konsumen akhir seperti konsumen, investor, pemerintah, atau eksportir. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktik. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama melaksanakan kerja praktik di PT Pupuk Kujang Cikampek adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka persediaan barang jadi, setengah jadi, bahan baku, saku cadangan tahun 2019, 2020, 2021 bulanan. Yang kedua yaitu mengecek data persediaan subsidi BPC dan komersil SAP. Sistem fisik atau sistem perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sistem perpetual merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Dalam melakukan mengecek persediaan BPC dan komersil SAP yaitu dengan cara menyusun produk per plan yang terdapat pada mutasi kuantum produksi kuantiti dan mutasi biaya produksi nilai. Selanjutnya menyusun kuantiti saldo awal yang dapat dilihat dari opening balance quantity dan untuk nilai saldo awal didapat dari ending balance quantity yang dapat dilihat dari data mutasi kuantum produk quantity. Selanjutnya menyusun kuantiti saldo akhir yang didapat dari saldo awal dan untuk nilai saldo akhir didapat dari COGM ending balance yang dapat dilihat datanya dari data mutasi biaya produksi itu sendiri. Selanjutnya permasalahan dan solusi. Yang pertama permasalahan. Dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik di PT Pupuk Kujang, mahasiswa dihadapkan beberapa kendala secara fisik. Adapun kendala yang dihadapi selama berjalannya kerja praktik adalah perbedaan barang jadi secara fisik dengan pencatatan di akun persediaan barang jadi. Yang kedua ada solusi, karena terjadinya perbedaan secara fisik pencatatan maka PT Pupuk Kujang selalu melakukan stock of name barang jadi pada akhir bulan. Selanjutnya penutup. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses produksi mulai dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Pertama, bahan baku yang diuji lab terlebih dahulu. Kedua, setelah proses pengujian di laboratorium, bahan baku akan masuk ke plant material. Lalu dari plant material, bahan tersebut dikirim ke plant produksi. Plant produksi merupakan bagian yang mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan mempunyai harga jual. Selain itu, PT Pupuk Kujang melakukan kebijakan pencatatan dalam sistem perpetual dengan metode average yang sudah terintegrasi sistem SAP
dalam melakukan mekanisme pencatatan persediaan barang jadi. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.